Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada tema 7 mata pembelajaran seni budaya dan prakarya pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai interval nada dan tari kreasi daerah. Tentu di antara kalian tentunya banyak yang ingin menjadi seorang seniman, baik itu seni musik, seni tari, atau seni-seni yang lain. Tentu untuk bisa menjadi seorang seniman, kita harus semangat belajar dalam memahami kesenian itu sendiri. Di antara kalian, tentu banyak yang ingin menjadi penyanyi, tentu banyak yang ingin menjadi artis. Baiklah, kita ikuti saja pembelajaran kita pada pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan di antara kalian nantinya ada yang menjadi seorang seniman yang terkenal. Pada pembelajaran yang pertama, kita akan menyambung kembali pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya. Tangga nada dan interval nada. Kita ingat kembali. Nada-nada yang disusun berdasarkan tinggi dan rendahnya secara berurutan membentuk tangga nada. Jarak antar satu nada dengan nada yang lain dinamakan interval nada. Ini sudah kita bahas pada pembelajaran kita yang sebelumnya. Dalam contoh ini adalah merupakan contoh tangga nada mayor yang sudah kita bahas pada pembelajaran yang lalu, yang memiliki interval nada 1, 1,5, 1, 1, 1,5. Ini kalian wajib menghafalkan apabila kalian ingin menjadi seorang musisi atau pemusik. Untuk mengetahui jarak pada nada, kita dapat menggunakan tanda kromatik. Apa itu tanda kromatik? Tanda kromatik adalah tanda yang digunakan untuk menaikkan, menurunkan, atau mengembalikan nada yang telah dinaikkan atau diturunkan. Di dalam tangga nada, kita mengenal tangga nada kromatik, yaitu yang pertama ada tanda kres atau tanda pagar. Adalah tanda kromatik yang berfungsi untuk menaikkan setengah nada. Dan tanda yang kedua adalah tanda mol atau sering disebut dengan tanda bass, B atau bass, adalah tanda kromatik yang berfungsi untuk menurunkan setengah nada. Mengapa kok ada yang dinaikkan, ada yang diturunkan? Karena biasanya seorang penyanyi itu akan bernyanyi sesuai dengan ketinggian nada penyanyi tersebut, sehingga diperlukan tangga nada yang naik dan turun mengikuti suara dari penyanyinya. Perhatikan cuplikan lagu Ibu Kita Kartini berikut. Tentu kalian sudah memahami dan sering menyanyikan lagu Ibu Kita Kartini. Lagu Ibu Kita Kartini memiliki nada dasar D, yaitu D sama dengan Do. Perhatikan, D sama dengan Do. Ya, artinya bahwa penyanyinya menggunakan atau bermain pada nada D, bukan pada nada C. Perhatikan, D sama dengan Do. Berarti Do di sini, angka 1 di sini bukan di C, tetapi di D. Ya. Lagu ini termasuk lagu dengan tangga diatonis mayor. Lagu ini memiliki tanda 2 kres. Perhatikan, 2 kres. Artinya ada dua nada yaitu F dan C yang dinaikkan setengah.
nada menjadi vis dan cis. Tadi dinaikkan menjadi vis dan cis, tandanya crash, maka naik. Kalau di sini crash berarti naik. F dinaikkan menjadi vis, C dinaikkan menjadi cis. Untuk lebih jelasnya lagi, tadi bahwa mempunyai dua tanda crash atau nada F dan C yang dinaikkan. Perhatikan tangga nada, jarak nada yang pada pertemuan sebelumnya. Kita bermain di tangga nada D dengan rumus 1 setengah, 1 1 setengah, 1 1 1 setengah. Karena nada do-nya berada di D, perhatikan di sini di D, dengan jarak nada 1 1 setengah, 1 1 1 setengah, maka kita akan mendapatkan, perhatikan dari D 1 setengah tambah setengah 1, kemudian setengah tambah setengah 1. Jadi satunya ketemunya adalah di sini. Kemudian baru setengah. Dari sini ke sini setengah. Kemudian 1 1 1 setengah. Dari sini ke sini 1 karena di sini setengah tambah setengah. Dan yang terakhir adalah setengah. Maka dengan rumus 1 1 setengah 1 1 1 setengah, maka D sama dengan do, tombolnya mempunyai dua nada yang dinaikkan setengah. Jadi ada dua tanda crash, yaitu vis dan cis. Perhatikan, ini adalah vis, ini adalah cis atau C yang dinaikkan setengah nada. Maka bunyi do-nya bukan di sini, adik-adik. Kalau adik-adik bermain dengan pianika, kemudian menyanyikan lagu ibu kita Kartini, ya, do re mi fa sol mi do, maka do-nya bukan di sini, tetapi di sini, di tangga nada D. Tombol yang dipakai yang ada saya beri tanda merah-merah ini. Nah, itu kalau kita mau bernyanyi dengan nada yang benar, nada yang tepat. Ya, mengapa kita harus menyanyi dengan nada yang tepat? Karena kalau nada kita nanti nggak tepat, penyanyinya juga kalang kabut. Ketika nada tinggi nggak sampai, ketika nada rendah terlalu rendah. Maka dari itu kita harus bernyanyi sesuai dengan tangga nada yang benar. Tangga nada merupakan nada-nada yang disusun berdasarkan tinggi dan rendahnya. Interval nada adalah rentang antar satu nada dengan nada yang lain. Tangga nada yang biasanya ada dalam lagu adalah tangga nada diatonis mayor. Jadi yang biasa dipakai selama ini di lagu-lagu wajib dan sebagainya itu kebanyakan yang mayor. Yang minor bagaimana? Banyak juga. Tapi biasanya untuk lagu anak-anak itu biasanya menggunakan tangga nada mayor. Amati nada dasar dan interval lagu. Misalnya dalam lagu bertangga nada mayor, nada dasar yang digunakan adalah do sama dengan C. Berarti do-nya ada di C. Seperti biasa. Ya. Nyanyikan dengan ketukan yang tepat. Ya, kita harus bisa memahami sifat-sifat lagunya. Nah, maka dari itu tangga nada mayor mempunyai sifat-sifat atau ciri-ciri tertentu. Yang pertama bersifat riang gembira. Nada mayor itu lagunya gembira, maka kebanyakan lagu anak-anak itu menggunakan tangga nada mayor karena anak-anak itu sifatnya adalah riang dan gembira. Selanjutnya bersemangat. Ya, anak-anak itu lagunya bersemangat. Lagu-lagu perjuangan juga bersemangat. Makanya lagu-lagu perjuangan juga banyak yang menggunakan tangga nada mayor. Biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do. Namun tidak menutup kemungkinan diawali dengan nada sol atau mi. Ya, dan diakhiri nada do. Jadi kebanyakan tangga
Nada mayor itu diawali dari nada do. Contohnya tadi Ibu kita Kartini diawali dengan do, re, mi, fa, sol, mi, do. Ya, jadi do mulainya. Walaupun kadangkala juga dimulai dari sol atau mi. Untuk memudahkan kita mengingat, ya biasanya tangga nada mayor ini sering disebut dengan istilah do, mi, sol. Ya, do, mi, sol karena biasanya diawali dari tangga nada do, mi, dan sol. Maka sering disebut dengan do, mi, sol untuk memudahkan kalian mengingatnya. Ayo ingat kembali tangga nada kromatik crash dan mol. Pada tangga lagu Butet merupakan lagu yang nada dasarnya adalah F sama dengan Do. Jadi Do-nya berada di F. Lagu ini memiliki tangga nada 1 mol atau 1 bass. Karena bass mol diturunkan setengah. Ya, diturunkan setengah menjadi bass. Diperhatikan di sini do sama dengan F. Perhatikan lagi, do sama dengan F. Dengan jarak nada 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Ini adalah rumus untuk jarak nada atau interval nada dari tangga nada mayor. Nah, selanjutnya tadi dikatakan F sama dengan Do, berarti mulainya dari tangga nada F. Perhatikan, karena mulainya dari tangga nada F, F sama dengan Do, berarti Do-nya di F. Kita hitung, C, D, E, F. Mulai Do-nya di sini. Kemudian dengan jarak nada 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah, maka kita menemukan, perhatikan, 1, 1 setengah. Karena setengah, maka kita naik, ya, naik setengah. Kemudian baru 1, 1, 1 setengah. Pada nada dasar F ada 1 yang berada di titik hitam. Berada di titik hitam. Maka dari itu ini sama saja dengan nada bass atau nada B. B di sini diturunkan setengah. Kenapa kok enggak yang A menjadi ais? Nggak bisa karena A sudah dipakai di sini. A sudah dipakai di sini, makanya nggak bisa lagi ais. Harus yang di sini yang diturunkan menjadi bass, ya, atau B diturunkan setengah menjadi bass. Maka tangga nada F mayor atau F sama dengan Do, nadanya adalah F, G, A, bass, C, D, E, dan F. Jadi kalau menyanyikan lagu Butet, kita memulai memencet Do-nya dari tangga nada F. Tentu kalian sudah mengetahui bagaimana nada lagu Butet. Kalau belum mengetahui, silahkan kalian mencari di internet, di YouTube, dengarkan baik-baik lagu Butet tersebut. Maka kita akan mendapatkan sebuah keindahan nada yang luar biasa. Selanjutnya, kita akan belajar pada tangga diatonis minor. Apabila sebelumnya kita selalu berbicara kepada diatonis mayor, sekarang kita baru masuk kepada diatonis minor. Tangga nada diatonis minor memiliki interval atau jarak nada 1,5, 1, 1, 1,5, 1, 1. Ciri tangga nada diatonis minor biasanya sebagai berikut. Lagunya bersifat sedih, makanya biasanya lagu-lagu dewasa itu menggunakan tangga nada minor. Lagunya kurang bersemangat, ya, melo, ya, nggak semangat. Kemudian tenang, lembut, ya, itu menggunakan tangga nada minor. Melodi lagu biasanya diawali dan diakhiri dengan tanda La, namun tidak menutup kemungkinan diawali dengan Mi dan La. Untuk
dijadikan patokan tangga nada minor, biasanya patokannya berasal dari tangga nada A atau La di sini ya. Pada tangga nada A ini mempunyai interval atau jarak nada 1,5. Perhatikan rumusnya di sini ya. 1,5 di sini nggak ada hitamnya, berarti setengah. Kemudian 1, 1, setengah, 1, 1 ya. Jadi ini 1, 1, setengah, 1 setengah, 1, 1 setengah, 1, 1 kelebihan ya di sini. Yang benar adalah ini 1 setengah, kemudian 1, 1 setengah, 1, 1. Ini kelebihan. Tangga nada diatonis minor ada bermacam-macam, salah satunya tangga nada diatonis minor harmonis. Jadi tangga nada minor itu bukan itu saja. Ya, ada berbagai variasinya, berbagai variannya. Ada yang dikatakan diatonis minor harmonis. Tangga diatonis minor harmonis adalah tangga nada diatonis minor dengan nada ke-7 dinaikkan setengah. Ya, jadi tadi sudah benar, cuman tangga nada ke-7-nya dinaikkan setengah. Ya. Jadi perhatikan di sini tangga nada ke-7-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang 7 dinaikkan setengah. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menjadikan lagu tersebut menjadi lebih bagus lagi. Karena sesuai dengan karakter lagunya. Selanjutnya kita membahas mengenai unsur tari dalam tari berpasangan. Unsur-unsur tari meliputi gerakan tari, iringan musik, kemudian properti, cara menyampaikan pesan, dan tata letak. Setiap jenis tari mempengaruhi unsur dalam tari. Unsur tari merupakan kesatuan dalam tari sehingga menciptakan tarian yang indah. Unsur tari. Dalam tarian terdapat beberapa unsur yang saling mendukung sehingga memunculkan perpaduan yang harmonis. Keharmonisan itu akan membuat sajian tari menjadi indah dan menarik. Unsur tari terdiri dari gerak, busana, tata rias, properti, dan iringan. Gerak tari adalah serangkaian gerakan indah dari anggota tubuh yang dapat dinikmati oleh orang lain. Gerak tari diperagakan berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga. Ciri khas gerak tari setiap daerah Indonesia berbeda-beda. Gerak tari terdiri dari dua macam, gerak tari murni dan gerak maknawi. Gerak tari murni yaitu gerak yang tidak mengandung arti, tetapi tetap mementingkan keindahan. Ya. Sementara gerak maknawi mempunyai arti tertentu. Ya. Contoh gerakan yang murni adalah contohnya berdiri, berputar, berjalan, itu gerak murni. Kalau yang gerak maknawi contohnya adalah gerakan mencangkul, gerakan terbang, ya, kemudian gerakan mungkin karena tarinya tari nelayan, gerakan melemparkan jala, gerakan memanah. Nah, itu tari maknawi. Tata busana. Tata busana tari meliputi semua pakaian yang dikenakan oleh penari. Ya. Tata busana tari disesuaikan dengan konsep, tema, karakter, dan bentuk tarian. Tata busana membantu penonton menangkap ciri sebuah peran atau tokoh. Tata busana juga memperlihatkan kesesuaian hubungan antara peran dengan karakter tarian yang dibawakan. Selanjutnya ada tata rias. Dalam pertunjukan tari, penari harus merias wajahnya. Alat rias meliputi bedak, lipstik, pensil alis, perona mata, serta perona pipi. Tujuan rias wajah untuk mengubah tampilan wajah penari sesuai dengan karakter tarian yang dibawakan. Contohnya, apabila karakternya karakter yang jahat, biasanya akan diberikan bedak yang cenderung berwarna merah. Ya, sementara karakter yang baik biasanya akan diberikan bedak yang berwarna putih atau
kuning ya. Jadi itu dapat menentukan jenis karakternya. Iringan tari merupakan bunyi untuk mendukung suasana penampilan tari. Iringan tari dapat berupa permainan alat musik modern atau tradisional. Iringan tari juga dapat berupa bunyi berasal dari gerakan tubuh, misalkan tepuk tangan, hentakan kaki, siulan, atau nyanyian. Properti tari merupakan semua alat yang digunakan oleh penari dalam melakukan gerakan tari. Properti tari dapat berupa selendang, kipas, topeng, piring, kuda kepang, keris, tombak, tameng, dan benda-benda yang lain. Pemilihan properti tari disesuaikan dengan jenis tari yang akan ditampilkan. Tempat pertunjukan. Seni tari memerlukan tempat untuk mempertunjukkannya. Tempat pertunjukan tari biasa disebut dengan panggung. Secara umum, jenis pentas tari ada dua, yaitu pentas tari tertutup dan terbuka. Apabila tertutup, maka diadakannya dalam gedung, ya. Sementara yang terbuka diadakan di lapangan ataupun di halaman. Tari daerah berpasangan. Terdapat berbagai jenis tari di Indonesia. Ada tari daerah dan ada pula tari kreasi modern. Berdasarkan banyak penari yang menarikan ada dua jenis, yaitu tunggal dan berpasangan. Berikut adalah contoh tari daerah berpasangan. Yang pertama, tari piring, berasal dari daerah Minangkabau. Ya, tari ini sudah ada sejak zaman dahulu. Ya, sesuai dengan perkembangan zaman, saat ini tari piring dipentaskan pada acara penting seperti pernikahan. Ya, tari piring dibawakan dalam bentuk berpasangan. Ada juga tari serampang 12. Tari serampang 12 merupakan tari yang dikenal daerah Melayu seperti Sumatera Utara, Sumatera Barat. Kemudian ada Riau. Tari serampang 12 merupakan tari pergaulan yang ditarikan secara berpasangan atau putra dan putri. Tari serampang 12 terdiri dari 12 pola gerakan. Makanya dikatakan serampang 12 karena ada 12 pola, yaitu pola edar dan tata urutan yang didasari oleh gerakan. Kemudian ada juga tari payung. Ya. Kemudian ada juga tari legong. Dari mana tari legong? Ya, dari Bali. Ya. Kemudian ada tari janger. Ya, tari janger. Ada juga tari ketuk tilu dari Jawa Barat, ya. Terutama dari daerah Karawang. Ya. Tarian ini dipentaskan oleh penari wanita dengan gerakan dinamis dan saling mengisi. Gerakan yang dilakukan penari ketuk tilu diantaranya goyang pinggul, ya, pencak muncit, gitek, dan geol. Nama ketuk tilu berasal dari bunyi tabuhan 3 buah bonang yang menjadi musik pengiringnya. Kendati cukup terkenal di masa silam, saat ini kepopuleran tari ketuk tilu justru kalah jika dibandingkan dengan tari jaipong. Selanjutnya ada tari Bambangan Cakil, tarian klasik dari Jawa Tengah. Bambangan Cakil menceritakan adegan perang antara seorang kesatria melawan raksasa. Kesatria tersebut bernama Janaka, bersifat halus dan lemah sebagai lambang kebaikan, dan sebaliknya raksasa Cakil menggambarkan tokoh karakter kasar, sombong, dan beringas yang melambangkan kejahatan. Kemudian ada tari Japin, sebuah tari tradisional yang berasal dari Riau dengan nuansa keislaman yang merupakan akulturasi dari budaya Melayu dan budaya Islam. Kemudian ada tari gandrung dari Jawa Timur, atau lebih tepatnya lagi dari daerah Banyuwangi. Ya. Dalam pementasannya, tarian ini didukung sebagai unsur penari, yaitu pemusik, alat musik, nyanyian, dan gerak tari. Tari gandrung dilakukan dalam bentuk berpasangan antara perempuan dan laki-laki. Tari gandrung dipentaskan sebagai perwujudan rasa syukur masyarakat setiap kali habis panen. Ya. Selanjutnya ada tari golek menak. Tari golek menak adalah tari klasik yang lahir di Keraton Yogyakarta.
Tari Golek Menak diciptakan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan pertama kali dipentaskan pada sekitar tahun 1941. Tarian ini juga dikenal dengan sebutan tari Beksa Golek Menak atau Beksan Menak. Ide gagasan penciptaan tari Golek Menak berasal dari pertunjukan wayang golek. Selanjutnya adalah pengertian seni patung. Patung merupakan karya seni 3 dimensi, yaitu memiliki ruang atau volume sehingga dapat dilihat dari segala arah. Corak patung dari tiap daerah di Indonesia berbeda-beda. Corak patung muncul karena pengaruh budaya yang ada pada masyarakat. Ada corak patung yang meniru bentuk alami seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Bahan dan teknik pembuatan patung. Bahan pembuatan patung terdiri atas bahan alam dan bahan buatan. Contoh bahan alam adalah tanah liat. Contoh bahan buatan adalah plastisin dan clay. Tekniknya pun bermacam-macam. Ada yang teknik butsir, merupakan teknik dengan cara memijat-mijat bahan, mengurangi bahan dan menambah bahan sehingga membentuk bentuk yang diinginkan. Ada juga teknik pahat yang merupakan cara pembuatan patung dengan mengurangi bahan sedikit demi sedikit dengan menggunakan alat yaitu pahat. Biasanya teknik pahat dipakai untuk kayu dan batu. Teknik cetak merupakan pembuatan patung dengan cara membuat cetakan, menuang bahan ke dalam cetakan, kemudian membuka cetakan. Ada sebuah patung yang menarik dari daerah Sumatera, yaitu patung si Gale-Gale yang dapat menari. Pada zaman dahulu, kerajaan di Samosir dipimpin oleh seorang Raja Rahat. Dia memiliki anak semata yang bernama Manggale. Suatu saat, Raja Rahat meminta anaknya untuk berperang melawan musuh di perbatasan. Manggale pun pergi berperang sehingga dia tidak pernah kembali. Dia meninggal. Jasadnya tidak pernah ditemukan. Raja Rahat pun sedih hingga jatuh sakit. Masyarakat setempat ingin menghibur. Mereka membuat sebuah patung yang menyerupai Manggale dan menamainya si Gale-Gale. Gale dalam bahasa Batak Toba artinya lemas. Pada waktu itu, dukun di sana juga ikut membantu memanggil roh Manggale agar masuk ke dalam patung tersebut. Sehingga patung si Gale-Gale dapat bergerak-gerak sendiri seperti orang yang sedang menari. Patung si Gale-Gale sampai saat ini masih dapat kita jumpai ketika berkunjung ke Tomok Pulau Samosir. Hanya saja dalam pertunjukan tersebut patung si Gale-Gale sudah tidak dimasuki roh lagi. Patung itu dapat bergerak-gerak karena digerakkan oleh penggerak mekanis atau mesin. Tetapi kita patut berbangga hati karena kita sebagai warga Indonesia mempunyai banyak sekali seni-seni budaya yang menarik. Di akhir penghujung pertemuan kita pada kali ini, kembali sebuah pantun untuk kalian semua sebagai perenungan untuk diri kita. Kemiri dibawa dari Bekasi, dijual sedikit sebagai jamu. Mari mencoba dan berkreasi, asah bakat dan keterampilanmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.